Kenapa kita stres? Karena kebanyakan mikir, sangat kurang zikir. Harusnya bagaimana? Boleh mikir jangan? Harusnya tiap mikir jadi zikir. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Yunus 107. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah memberikan kebaikan padamu, fala radda li fadli, tidak ada yang bisa menolaknya. Yusibu bihi ma yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim, dan Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita gelisah, kenapa gelisah? Karena Allah nanam gelisah di hati kita. Kenapa kita diberikan gelisah? Karena bisa jadi kita melakukan dosa dan kesalahan. Gelisah, tidak ada yang bisa menghilangkan gelisah di hati selain Allah. Dia yang membulak-balik hati. Makanya minum pil penenang mungkin secara syariat bisa memanipulasi syaraf kita sehingga tenang, tapi ketenangan sejati milik Allah. Dialah yang membulak-balik hati. Makanya kalau stres, gelisah, bingung, udah kembali ke Allah. Dia yang memiliki diri kita seutuhnya. Sakit, siapa yang bisa menyembuhkan? Gini hadirin ya, kalau yakin tuh tegas ya. Seperti saudara, maukah dibenamkan ke dalam neraka jahanam? Nah, kalau yakin kan begitu. Ini kalau siapa yang Allah, itu teh kurang yakin. Siapa yang bisa menyembuhkan? Hanya Allah, hadirin. Kalau gitu dokter apa? Dokter itu mengobati, yang menyembuhkan Allah semata. Bisa lewat dokter, bisa lewat doa, lewat air zam-zam, lewat bekam. Allah tidak terhalang di dalam menyembuhkan hambanya, karena tidak semua orang dapat akses ke dokter. Benar? Dan tidak semua orang juga punya akses ke kesehatan. Tapi kalau Allah mau menyembuhkan, Allah ilhamkan dedaunan. Berapa banyak di pedalaman yang sakit, memakan daun yang kita sendiri tidak tahu daun itu manfaat. Kalau punya hutang, siapa yang bisa membayarkan? Allah. Dan Allah kuasa membayar apapun, karena semua lalu lintas rezeki Dia satu-satunya yang membagi. Hutang saya besar, ya nggak usah bicara sama saya ya. Mustahil terbayar oleh saya. Nah itu mungkin mustahil oleh kita, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah mau menolong, terlalu mudah baginya. Tinggal digerakkan orang yang punya uang supaya bayar zakat. Ketemu dengan dia, bayar zakat. Ini khusus buat bayar hutang lunas. Atau tinggal digerakkan yang punya hutang hatinya. Saya tuh sebetulnya mau nagih, tapi sesudah lihat wajah kamu kok jadi prihatin. Udahlah halal, beres aja. Saya pernah ngalamin gitu hadirin. Kalau Allah mau bikin halal, kan hati dibulak-baliknya oleh Allah. Kalau kita hakul yakin setiap makhluk itu ciptaan Allah, setiap makhluk itu dalam kekuasaan Allah sepenuhnya, setiap makhluk itu diurus oleh Allah setiap saat, kita tinggal minta ke Allah, minta jodoh atau ke Allah. Saya sudah minta, jangan emosi,
kenapa saya belum dikasih juga? Padahal pengajian ini saya udah ikuti dari 2007, dari mulai heboh. Kenapa sampai sekarang saya belum dapat jodoh? Tenang, tenang. Tidak mungkin Allah berbuat buruk kepada hambanya, karena tidak ada yang lebih menyayangi kita selain pencipta kita. Kalau Allah tidak suka ke kita, Pak, tinggal sambar petir selesai. Ini mah dikasih makan tiap hari, benar? Dikasih minum, kasih nafas, kasih pakaian, dibimbing oleh Allah, datang kasih ilmu. Lah siapa yang menakdirkan pertemuan ini terjadi selain dia? Nafsu mah nggak suka ke majelis taklim, mendingan nonton TV, pulang kerja mending istirahat. Kenapa pada ngumpul di sini? Allah yang menggerakkan. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa jadi jalan Allah memberikan informasi ilmu ke kita. Bulat dulu hadirin, ya Hayyu ya Qayyum.